Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Jaga keuangan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semuanya masuk, nggih. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme kita, nggih. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Nggih, hitungan ketiga. Sebelumnya kalian berdiri dulu. Nanti hitungan ketiga kita menyanyikan bersama-sama, nggih. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sem, aha aha, mar, aha aha, ngar, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Ya, boleh duduk. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Kita minggu lalu membahas tentang apa? Menyimak dan membaca, nggih? Menyimak dan membaca teks dengan judul apa itu waktu minggu lalu? Kalau lupa silahkan dibuka dulu bukunya. Bukunya dikeluarkan. Teks apa judulnya? Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Sudah membaca semua kan? Sudah. Di rumah sudah dibaca ulang? Sudah. Nah, di bacaan itu apa yang kalian ketahui dari bacaan itu tadi setelah kalian baca itu? Tentang apa ta ning kono eneng ceritane apa ta itu di situ? Ceritake tentang siapa di situ? Hana. Nah, berarti di situ ada yang ceritakan tentang Hana. Terus Hana itu sedang apa? Di mana? Di sekolahan. Ya, toh, semua sudah membaca toh? Sudah. Nah, selanjutnya materi pada pagi hari ini
itu tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, tujuannya peserta didik mampu menyimak dan menganalisis unsur intrinsik cerpen yang meliputi tema, tokoh, alur cerita, dan amanat. Nah, minggu lalu kalian sudah membaca teksnya, gitu. Di situ pasti ada temanya, tokohnya, alur cerita, dan amanat. Contoh tadi kalian menyebutkan di sana menceritakan tentang siapa? Hana. Oh, berarti Hana itu siapa? Oh, kalian sudah bisa menjawab betul. Hana itu tokohnya. Nah, memasuki materi pada pagi hari ini tentang unsur intrinsik cerpen. Di sini, Bu Guru, sebelumnya mau bertanya dulu. Kalian pernah nggak berinteraksi dengan teman kalian? Misalnya kalian bercerita, atau kalian mendengarkan cerita teman kalian. Pernah nggak? Nah, ketika teman kalian bercerita, kalian bisa menangkap apa yang diceritakan teman kalian. Biasanya teman kalian menceritakan tentang apa? Tentang temannya lagi, nggih. Terus tentang kemarin yang dilakukan, seperti itu. Nah, berarti yang diceritakan teman kalian itu juga ada temanya, ada tokohnya, gitu. Ada alurnya, seperti itu. Nah, dari cerita teman kalian itu, seandainya kalian bisa menuliskan atau bisa membuat karya sastra, misal ditulis atau kalian memvideokan, nah itu bisa menjadi sebuah cerpen. Kalian tahu nggak cerpen itu apa? Ada yang tahu cerpen itu apa? Nah, cerpen itu suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita fiksi dan dikemas secara pendek. Nah, sudah paham sekarang? Nah, cerpen itu apa? Suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita fiksi dan dikemas secara pendek. Ya, jadi cerpen itu suatu karya sastra yang dikemas dalam bentuk tulisan, kemudian dikemas secara pendek. Nah, dalam cerpen itu terdapat unsur-unsurnya atau unsur intrinsiknya tadi. Ada tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Yang di belakang kelihatan tulisannya? Nah, di situ ada apa yang pertama? Tema itu apa toh? Tentang tokoh yang ingin digambarkan penulis, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, tema itu gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis baik secara tersurat maupun tersirat. Jadi, kadang temanya itu dijelaskan di tulisan, temanya itu berarti tersurat ya kalau dijelaskan di tulisan. Kalau tersirat itu nanti kalian sendiri yang bisa menentukan tema setelah kalian membaca cerpen itu, ya. Nah, terus ada tokoh. Tokoh itu pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Tokoh pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Jadi di dalam cerita itu misalnya disebutkan ada bapak dengan nama siapa, itu berarti termasuk tokoh. Seperti yang kalian baca tadi, yang sebelumnya minggu lalu itu, tokohnya siapa di situ? Hana, ya toh. Terus ada alurnya. Alur itu susunan peristiwa secara logis maupun kronologis yang dialami tokoh. Jadi situ ada peristiwa apa, nah itu alurnya. Biasanya juga ada yang tersirat juga maupun tidak, tersurat dan tersirat. Terus ada latar, ada gambaran tempat, waktu, suasana cerpen. Biasanya dijelaskan malam, pagi, atau pada saat sekolah. Kalau pada saat sekolah berarti pagi. Nah, itu padahal tidak dijelaskan di situ ada di pagi hari, tapi kalian sudah tahu kalau sekolah itu berarti pagi. Nah, berarti kalian sudah bisa menentukan latarnya. Kemudian ada gaya bahasa, ciri khas penulis saat menuliskan cerita yang bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat. Kemudian ada amanat atau pesan moral atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada
pembaca. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas dari penjelasan ini? Tidak. Nah, kita coba untuk menentukan apa tadi, ada apa aja? Tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, amanat. Iya toh? Nah, ini nanti Bu Guru akan memberikan kalian sebuah video. Nah, nanti kalian lihat, kalian cari temanya, tokohnya, alurnya, latarnya, amanatnya, nggih. Kalian simak dulu videonya, jangan rame biar suaranya terdengar dengan jelas. Oke, Bu Guru mulai nggih. Perlahan-lahan masih di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan belantara. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makan. Sam, Putih, keluarlah. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Putih. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kalian pasti sudah bisa menentukan temanya apa, terus latar, amanat, seperti itu ya. Nah, coba sekarang Bu Guru mau tanya. Bu Guru mau tanya dulu. Dari video itu, kalian bisa menjawab nggak? Temanya itu tentang apa toh? Gajah dan semut. Dari kelompok semut yang melakukan perjalanan mencari makan. Berarti di situ temanya itu. Tokohnya siapa di dalam video itu? Ada gajah, ada semut. Gajahnya tadi namanya siapa? Epan. Terus latarnya? Pagi hari. Terus amanatnya? Dari video tadi kalian mengambil amanatnya apa? Walaupun kalian kuat, tapi kalian tidak boleh meremehkan yang kecil. Gitu ya. Sudah bisa menentukan tema, latar, amanat. Terus nanti Bu Guru akan membentuk kalian dalam kelompok, nggih. Nah, ketentuan kelompoknya masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang yang dibagi sesuai dengan tempat duduk. Nah, tempat duduk ini ya yang dulu Bu Guru sudah pernah bagi niki nggih. Nah, ini nanti Bu Guru kasih LKPD-nya, kalian kerjakan, kalian tentukan tema, latar, amanat, alur seperti itu nggih. Jangan lupa nama kelompok 1, 2, 3, kemudian nama anggotanya. Kalian bisa kerjakan bersama-sama. Baca, terus menentukan temanya, alurnya, amanatnya. Jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Bu Guru. Melihat cerita-ceritanya itu dulu. Sembari nanti berdiskusi untuk mengerjakan. Di sini tadi sudah membaca. Ya, sini tadi sudah membaca, berarti tinggal diskusikan jawabannya. Sudah selesai belum? Belum. Oh, baru gantian membaca. Iya. Nah, gitu, gantian pembaca untuk bisa menentukan temanya. Ada kesulitan kelompok 2?
Gimana? Alur itu kalau di dalam cerita itu menceritakan ada kisah yang lalu atau menceritakan sebelumnya, itu berarti alurnya mundur. Tapi kalau menceritakan ke depan, apa ceritanya mengarah ke depan terus tidak mengulas balik ke belakang, itu namanya alurnya maju. Nah, itu dari ceritamu di situ diceritakan bagaimana? Apakah mengisahkan yang lalu? Ada nggak kisah yang lalu diceritakan di situ? Kalau tidak ada berarti alurnya, nah ke depan terus itu berarti alurnya apa? Gitu nggih. Bisa? Dah? Ya, kelompok 3 ada kesulitan? Tidak. Kelompok 1? Ya, boleh ditanyakan. Amanatnya lah, dari cerita itu kalian bisa mengambil dari kisah itu bagaimana amanatnya? Di situ kan sudah diceritakan kisah apa ini, pemberian angsa ajaib. Nah, pasti nanti dari ini ada amanatnya. Dari kalian sudah membaca kisah ini, nanti pasti ada amanatnya. Lah, cara menentukan amanatnya bagaimana? Apa yang kalian pikirkan setelah kalian membaca cerita ini? Nah, itu namanya amanat. Untuk yang kalian bisa pahami, terus bisa, walah dari cerita ini tuh berarti kita harus apa. Nah, itu namanya amanat. Ya. Jadi kalian harus membaca dengan sesama dulu. Kira-kira ini amanatnya apa ya? Gitu. Ntar untuk alur sudah selesai, tinggal latarnya. Kira-kira ini siapa di sini? Pak, ini siapa? Petani. Pak petani itu kalau mengunjungi hewan-hewannya itu kira-kira pas apa? Nah, itu caranya menentukan waktu. Begitu. Bu Guru tadi sudah menjelaskan kan di awal, waktu itu tidak selalu ditulis di situ pagi hari, siang hari, malam hari. Namun kita bisa menentukan waktunya itu dari bacaan setelah kita baca. Oh, datangnya pas ini, kegiatan ini. Itu berarti bisa kita tentukan di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Sudah selesai, nggih? Nah, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan, kelompok 1. Oke, sebelumnya sepertinya Bu Guru melihat kalian pada tegang atau ada kesulitan ya tadi mengerjakan. Nah, untuk itu kita refreshing dulu, kita ice breaking dulu ya. Bu Guru akan memberikan kalian pertanyaan penjumlahan. Bisa toh? Bisa toh? Bisa. Nek hasilnya bilangan genap, kalian sudah tahu bilangan genap nggih? Terus hasilnya bilangan genap, kalian bilang halo, nggih? Kalau hasilnya bilangan negatif, maka kalian bilangnya hai. Jadi kalian Bu Guru kasih pertanyaan penjumlahan, kalian menjawabnya bukan angkanya tapi halo atau hai. Gitu nggih? 4 ditambah 3. 4 ditambah 2. Halo. Terus 8 ditambah 8. Halo. Oke. 8 ditambah 3. 2 tambah 1. 4 tambah 3. 5 tambah 1. Bisa, ada yang salah, Fitra salah nggih. Kita berarti kalau sudah banyak yang betul berarti kalian sudah tidak tegang lagi, wes iso relax lagi ya, atau bisa berpikir dengan tenang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kelompok 1 maju mempresentasikan dengan judul Bangau Penenun Kain ya. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama anggota Muhammad Aska Al-Wafi dari absen 4. Irawan Rojak Saputra dari absen 3. Nilam Asmi Utami dari absen 8.
Dea Ani Pratiwi dari absen 14. Naura Ilyana Ismail dari absen 6. Kami membaca Bangau Penanun Kain. Tema Bangau Penanun Kain. Tokoh Pemuda dan Bangau. Alur maju. Latar waktu pagi hari. Gaya bahasa santai. Amanat Tuhan senang pada orang yang senang menolong. Kalian dari semua kelompok lain bisa membaca dulu itu kira-kira jawaban dari kelompok 3 itu betul atau salah. Kalian bisa membaca dulu nanti untuk menentukan temanya, alurnya. Sudah dibaca? Temanya apa itu? Bangau Penenun Kain. Terus tokohnya? Pemuda dan Bangau. Terus alurnya maju karena tidak ada mengisahkan kisah yang lalu. Kemudian latarnya latar waktu pagi hari. Kemudian gaya bahasanya santai, tidak menggunakan bahasa baku. Terus amanatnya Tuhan senang pada orang yang senang menolong. Nah, Tuhan senang pada orang yang senang menolong. Ya, boleh ditutup kelompok 3. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke, dari kelompok 1, 2, 3 tadi sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ternyata di sini kalian sudah bisa menentukan tema, sudah bisa menentukan alur, sudah bisa menentukan latar, amanat gitu. Masih ada kesulitan? Tidak. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan kalian tugas, tugas individu. Nanti kalian kerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Siap. 3 menit lagi dikumpulkan ya. Bisa toh? Ada kesulitan nggak? Enggak toh? Sudah ada yang selesai? Waktunya kurang 2 menit, yuk. Apa masih ada kesulitan? Enggak toh? Oh, Winda sudah selesai, bisa dikumpulkan. Nih. Kalau yang ada yang dikerjakan di buku di kertas bisa dikumpulkan di kertas. Yang dikerjakan langsung di HVS juga boleh, ya. Sudah, Naura. Jangan lupa nomor sama namanya ya. Waktunya sudah habis ya. Semua sudah selesai kan? Sudah. Oke, dikumpulkan. Ye. Ini. Oke, ini soalnya ye. Jangan lupa namanya, ge. Sudah selesai semua ya?
Nah, dari kita tadi sudah berkelompok menjawab pertanyaan seperti tema, alur, kemudian kita sudah mengerjakan soal individu. Masihkah ada di antara kalian yang kesulitan dalam menentukan apa aja tadi? Tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, amanat. Ada yang masih kesulitan? Tidak? Semua sudah bisa nggak pasti? Kalau sudah bisa menjawab tidak ada kesulitan, berarti semua sudah bisa menjawab nggak? Nggak ada kesulitan nggak? Nah, dari pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang karena apa? Karena kalian sudah bisa menjawab, sudah tahu, oh tema itu apa, tokoh itu apa, gitu nggih? Nah, jadi perasaan kalian pada pembelajaran kali ini senang. Terima kasih nggih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau tes lagi konsentrasinya kalian sampai akhir pelajaran apa mboten nggih? Coba 5 ditambah 3. Ternyata Sila belum konsentrasi. Nah, sekarang Bu Guru ingin kalian menjawab semangat seperti ini nggih. Apa kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini? Ayo, jawabnya semangat seperti tadi. Kesimpulannya apa? Apa? Tema itu apa? Tema itu apa? Gagasan tokoh yang ingin digambarkan menulis baik secara tersurat maupun tersirat. Dan tokoh Pelaku yang menggambar peristiwa dalam cerita. alur Susunan peristiwa secara logis maupun kronologis yang dialami tokoh. latar Keadaan tempat, waktu, dan suasana cepet. gaya bahasa Ciri khas penulis saat menuliskan cerita yang bisa dibedakan dari penggunaan margin diksi dan pemilihan kalimat. kalau amanat Pesan moral atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, kalau seandainya di dalam cerita tadi latarnya tidak dijelaskan, kalian caranya menjawab bagaimana tadi? Triknya dari Bu Guru tadi. Dilihat nggih, suasana kegiatannya itu biasanya dilakukan pada pagi hari, malam hari, atau siang hari. Gitu nggih? Nggih. Terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kalian bisa mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.